pendidikan al-Aliyah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP di Kabupaten Sukabumi. Studi kasus di SMP Kabupaten Sukabumi, maka sidang dapat dilaksanakan. Sebelum saudari melakukan presentasi disertasi, kami persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik terhadap disertasi Promopenda. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hanafiah MPD Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala amri jalali wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Profesor Dr. Nang Kohara sebagai Rektor UNIS sekaligus sebagai pimpinan sidang, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imbas Iman sebagai Direktur Pasca UNIS sekaligus sebagai di dalam, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Caca Rahmat sebagai Guru Besar di UPI dan sekaligus sebagai penguji luar, dan beliau adalah turunan dari Jampang Kulon. Tepuk tangan. Paling akhir dari suatu negara. Sudah Sukabumi benar ya. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Haji Ujun Sutian Sauri sebagai co-promotor, dan Bapak Dr. Abdul Khalid sebagai anggota. Izinkanlah saya membacakan pernyataan pendahuluan atau pertanyaan akademik bagi Promopenda. Pimpinan sidang, tim komponen ahli dan representasi tim besar Universitas Islam Nusantara yang kami hormati, kami tim promotor saudari Iis Farida Jen yang terdiri dari satu Profesor Dr. Hanafiah MPD sebagai ketua tim promotor, kemudian yang kedua Dr. Hayar Supriyansori sebagai co-promotor, tiga Dr. Abdul Khalid sebagai anggota, empat Profesor Dr. Haji Iman sebagai penguji dalam, lima Profesor Dr. Caca Rahmat sebagai penguji luar. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada saudari Promopenda. Saudari Promopenda, sebentar lagi saudari akan memperoleh disertasi yang telah saudari kerjakan. Menurut kami, saudari sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat saudari telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah. Ujian prakualifikasi seminar usulan riset penelaahan naskah 1986, jadi baru 37 tahun ya. Anak ketiga dari 6 bersaudara, pasangan Nurdin MPD dan 3 orang putri, Hajah Ratu Naili, Nur Khadijah, Jela Ratna, Ratu Hisbi Nur Faidah Jain, dan Ratu Musti Hikmah Nur Mardiyah Jain. Riwayat pendidikan 1 S1 program studi pendidikan agama Islam, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suralaya, lulus tahun 2008. 2 pendidikan S2 program administrasi pendidikan Universitas Pakuan Bogor, lulus tahun 2018. 3 program doktor ilmu pendidikan diselesaikan pada tahun 2024 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara Bandung. Riwayat pekerjaan 1 guru profesional bahasa Inggris dan bahasa Arab tahun 2004, 2 kepala SMP Ajainiyah sejak tahun 2012, 3 guru profesional FPHI di SMPN Cimandu pada tahun 2011, 4 pembina yayasan Ajainiyah Al Mubarakah, 5 pelatih daerah untuk guru PHI Kabupaten Sukabumi, kemudian yang ke-6 penanggung jawab bidang akademik MGMPP
ICMI Kabupaten Sukabumi, 10 koordinator program sekolah berbasis pesantren se-Indonesia. Selanjutnya kami serahkan Saudari Propenda kepada sidang promosi doktor Universitas Islam Nusantara berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang dan pendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Islam Nusantara. Terima kasih. Wallahumma fiqh wa biqalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim promotor Bapak Profesor Dr. Haji Hanafiah MPD yang telah membacakan pertanggungan akademik mengenai disertasi Promopeda. Kami persilakan Promopeda untuk mengadakan presentasi ringkas disertasi berupa poin-poin utama selama 7 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenankan saya Iis Farida Zain untuk mempresentasikan disertasi saya, manajemen penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP di Kabupaten Sukabumi, studi kasus di SMP Kabupaten Sukabumi. Tim pembimbing dan penguji yaitu yang pertama Profesor Dr. Hanafiah MMPD promotor sebagai promotor, lalu Dr. Haji Raden Sufyan Sauri MMPD sebagai co-promotor, Dr. Abdul Khalid MMPD sebagai anggota promotor, Profesor Dr. Haji Musliman MPD MSI sebagai penguji dalam, Profesor Dr. Cece Rahmat MPD sebagai penguji rumah yang saya hormati dan insya Allah muliakan. Latar belakang pendidikan akhlak yang mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan yang menjadikan peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Kebutuhan untuk mengatasi masalah akhlak atau dekadensi moral seperti siswa kurang disiplin, kurang beretika kepada guru, tawuran, dan melanggar peraturan sekolah yang selama ini sering terjadi dan belakangan ini sering terjadi sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri saya pribadi dan membuat saya untuk tertarik dan sangat merasa penting untuk melaksanakan penelitian ini. Proses penguatan dengan pembiasaan akhlak mulia yang diintegrasikan dengan PM5. Rumusan masalah. Round inputnya adalah siswa. Prosesnya adalah manajemen penguatan pendidikan akhlak mulia yang di dalamnya ada planning, organizing, actuating, controlling, kendala dan solusi. Lalu instrumental inputnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Program Pendidikan Karakter Nomor 12 Tahun 2024, Perbu Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembiasaan akhlak mulia. Lalu environmental inputnya adalah masyarakat, stakeholder, komite sekolah, orang tua wali, dan output yang diinginkan adalah kecerdasan spiritual siswa meningkat. Lalu outcome yang diinginkan adalah siswa SMP yang uswatul hasanah. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan umum untuk mendeskripsikan dan menganalisa manajemen pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP di Kabupaten Sukabumi. Tujuan khususnya untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang perencanaan, organisasian, pelaksanaan, pengawasan, masalah dan solusi, dan penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perencanaan, organisasian, pelaksanaan, pengawasan, masalah dan solusi, penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP. Kajian pustakanya, landasan filosofis. Menurut Maslow 1908-1970, filsafat humanis
George R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pendidikan akhlak mulia menurut Abudin Nata, pendidikan akhlak mulia adalah proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia ke dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam pola pikir, mindset, ucapan dan perbuatan, serta interaksinya dengan Allah, manusia, dengan berbagai skala sosial, fungsi dan perannya serta lingkungannya. Kecerdasan spiritual menurut Ali Ginanjar Agustian mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita. Prosedur penelitian, pendekatan dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan studi dokumentasi, teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, uji validitas data, triangulasi, kredibilitas, dependibilitas, konfirmabilitas dan transferibilitas. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, pengawas, kepala sekolah dan guru dan siswa. Observasi dilakukan di 2 sekolah, yaitu SMP Azania dan SMP Alumana. Studi dokumentasi berupa dokumen kurikulum sekolah, dokumen program penguatan pendidikan akhlak mulia, dokumen penilaian, dokumen kecerdasan spiritual, dokumen modul proyek dan dokumen evaluasi program. Hasil penelitian, perencanaan, rapat, SOP, penyusunan program pendidikan akhlak mulia, penyusunan metode, lalu langkah organisasian berupa pembentukan pengurus pospas atau pengurus OSIS, pembentukan wali kamar, program kerja wali kamar dan OSIS. Pelaksanaan, di dalamnya ada pengembangan materi pembelajaran, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sekolah dengan materi kepesantrenan. Program wali kamar dan 10 kebiasaan akhlak mulia yang dipadukan dengan P5. Adanya bimbingan proses, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Langkah pengawasan meliputi rapat rutin dan rapat insidentil kepesantrenan, penilaian lapangan, penilaian guru, penilaian siswa. Kendala yang dihadapi yaitu aspek guru dan pengurus, aspek siswa dan aspek budaya. Begitu pula dengan solusi, pelatihan, pengembangan keterampilan, pengawasan dan pemantauan yang meliputi aspek guru, aspek siswa dan aspek budaya. Kesimpulan, manajemen penguatan pendidikan akhlak mulia pada SMP Alumni dan SMP Azania sudah berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dari George R. Terry dan dilandasi dengan sistem nilai dan sanusi, sehingga telah meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Namun masih terdapat kendala dan belum optimal pada pendidikan akhlak mulia. Perencanaan penguatan pendidikan akhlak mulia meliputi meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Kabupaten Sukabumi dengan 10 pembiasaan akhlak mulia. Memberitahu apa saja itu 10 pembiasaan akhlak mulia itu, kemudian menyusun perencanaan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Lalu dalam pengorganisasian, di sini juga adanya dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa itu adanya dilakukan secara baik melalui pembentukan wali kamar dan OSPAS, dalam hal ini OSIS dalam sekolahnya, namun masih ditemukan hal yang belum optimal, masih diperlukan pengorganisasian yang lebih baik lagi. Lalu pelaksanaan penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP di Kabupaten Sukabumi sudah cukup terlaksana dengan baik, terdiri atas 10 pembiasaan akhlak mulia yang terintegrasi dengan P5 dan kurikulum merdeka. Pengawasan penguatan pendidikan akhlak mulia dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP Kabupaten Sukabumi dengan beberapa macam, diantaranya evaluasi perkembangan sikap spiritual siswa dengan melibatkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter yang kokoh dan berintegritas. Lalu model hipotetik dan novelty. Raw input seperti tadi disebutkan bahwa raw inputnya adalah siswa, lalu kecerdasan spiritual ini meningkat dari before ke after dengan pelaksanaan apa? Perencanaan, pelaksanaan pengorganisasian, pengawasan, ada instrumen input, ada environmental input, ada kendala dan ada solusi. Outcome yang diinginkan adalah siswa SMP yang bersuatu hasanah. Novel
Merdeka berakhlak mulia ini dapat menekan kenakalan remaja di daerahnya. Bagi sekolah, bisa untuk program Merdeka berakhlak mulia ini dapat meningkatkan prestasi sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan positif siswa dan menekan kenakalan siswa. Bagi guru, Merdeka berakhlak mulia ini dapat menjadi treatment before dalam mencegah kenakalan siswa. Lalu bagi siswa, Merdeka berakhlak mulia ini dapat mengantarkan siswa menjadi uswatun hasanah. Thanks. Saya juga ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UNINUS, Universitas Islam Nusantara, yang sudah merubah labelnya menjadi 9 bintang NU. Tepuk tangan untuk UNINUS. 9 bintang NU ini wamin ma'ani al-anjumil nahdiyah menurut Kiai Haji Zain Zainal Abidin Bazir Asy'ad. Yang pertama adalah salafiyah, hikmah, thariqah, thaqafah, iqtisadiyah, tarbiyah, harokah, siasah. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi manusia yang the man of the 9 dimensions sebagaimana beliau katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Bapak Weda yang telah menyampaikan presentasi disertasi saudara. Mau dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Nanan Komarudin sebagai pimpinan sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Iman MP sebagai dalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nafia sebagai promotor. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sofian Sauri MPD. Dan terakhir yang terhormat Bapak Dr. Abdul Malik MPD. Izinkan saya sebagai penguji yang pertama. Selamat buat Ibu Iis dan selamat Iis Farida, dan selamat juga kepada para kiai, para ustaz, para santri yang hadir pada kesempatan ini. Pertanyaan yang pertama, apa akhlak mulia itu, Ibu? Saya menjawab, akhlak adalah jamak dari khulqun. Menurut Kiai Haji Zainal Abidin Bazir Asy'ad, khulqun adalah hal yang dilaksanakan tanpa berpikir panjang. Maka akhlak mulia adalah hal yang dilakukan tanpa berpikir panjang yang masuk kepada hal yang mulia. Itu Bapak. Baik. Yang kedua, mengapa akhlak mulia perlu penguatan di Sukabumi, Ibu? Betul. Izin menjawab Bapak. Akhlak mulia perlu penguatan di Kabupaten Sukabumi karena pertama saya sebagai seorang ibu, saya punya anak, dan juga selain mendidik anak saya sendiri, saya mendidik anak didik, yaitu siswa-siswa di SMP ASEAN. Juga saya menjadi salah satu kepala sekolah dan ikut aktif dalam MKKS kabupaten. Melihat hal-hal yang terjadi, Bapak. Terjadinya ada korban jiwa dari siswa yang korban duel. Jadi di sekolah itu dia duel dengan alumni dari sekolah tersebut. Dan ini terjadi beberapa kali. Ada tawuran juga. Dan juga sampai tawuran ini tawuran anak perempuan usia SMP dengan alasan tawurannya adalah tarbut kabogoh. Dan ini hal yang klasik, tetapi karena pada saat ini dilakukan, jadi tawurannya itu live streaming di Instagram dan ini ditonton oleh banyak orang sampai kepada
Aurat arabukeun kau. Bisa bermalam. Enjoy ya masih lagi deh ya, parah. Bapak Ibu yang Oh, kangen ya, Maya. yang Indonesia. Kalau para siswa memiliki akhlak mulia, maka tidak akan terjadi kenakalan remaja seperti tawuran, bullying dan sebagainya, tidak akan terjadi. Jadi penonton luar biasa itu berguna bagi para remaja, para guru dan sebagainya. Oleh karena itu nanti kalau udah beres dokter ya dibuat Siapa? masyarakat menunggu ini teman orang tua menunggu orang tua itu bagaimana mendidik anak yang lebih baik. Pendidikan yang pertama dan utama adanya di orang tua itu di rumah begitu. Oleh karena ini sangat penting buku itu ya. Saya juga perlu ini buat cucu. Alhamdulillah, sementara ini baru dibukukan dari SMP SDN-nya, judulnya Merdeka Berakhlak Mulia. Luar biasa. Baik, ini tentu dalam suatu penelitian ada temuan-temuan ya yang tidak dimiliki oleh peneliti yang lain. Ini disebut novel ini. Coba novel-novelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk novelty ini, alhamdulillah sejarahnya adalah Kabupaten Sukabumi sudah melaksanakan penegakan syariat Islam pada tahun 2002. Alhamdulillah juga Kabupaten Sukabumi dari Bupati mengadakan Permendikbud nomor 33 tahun 2008 tentang 10 pembiasan akhlak mulia untuk sekolah. Tetapi dengan majunya masa begitu dan waktu, banyak kepala sekolah yang sudah pensiun, ada juga kepala sekolah yang baru yang belum memahami secara jelas apa itu produk itu. Namun banyak yang salah paham dan banyak yang bahkan salah memahami ini dengan produk yang lain. Maka saya meneliti ini kekeh untuk mempertahankan judul ini karena nanti rekomendasinya berupa namanya adalah Merdeka Berakhlak Mulia ini, yaitu di dalamnya manajemen penguatan pendidikan akhlak mulia yang diintegrasikan dengan P5. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum Merdeka yang menjadi kurikulum nasional dan harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah dan madrasah di Indonesia. Maka dengan begini berarti Merdeka Berakhlak Mulia ini harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah dan madrasah di Indonesia untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Karena kecerdasan spiritual ini adalah ruhnya. Kecerdasan spiritual ini ruhnya dan visualisasi adalah akhlaknya. Jadi akhlak ini adalah hal yang terlihat dari bagaimana kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh manusia itu. Maka novelty ini saya rekomendasikan untuk juga diterapkan di seluruh sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Begitu kami Bapak. Satu lagi itu ya. Siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya akhlak mulia. Mengapa itu? Belum optimal karena tadi satu dari SDM. Tidak semua guru, dalam hal ini tidak semua guru memahami ruh dari belajar. Karena belajar itu sendiri tidak disebut belajar jika tidak ada perubahan akhlak, perubahan sikap kepada hal yang lebih baik. Jadi banyak guru yang masih hanya mengajar, memberikan ilmu saja, memberikan transfer pengetahuan saja, bukan membuat pembelajaran. Karena pembelajaran itu berarti student center, siswanya yang belajar. Jadi
masih ceramah, belum berbasis gerakan. Maka kita sebagai guru bertanggung jawab, karena kita nanti di akhirat akan ditanya. Mungkin saja kita bisa tidak jadi masuk surga karena ada salah satu murid kita yang melakukan dosa. Maka dari itu wajib penelitian ini juga direkomendasikan untuk guru agar guru diberi sosialisasi. Direkomendasikan kepada Bapak Bupati agar disediakan anggaran dan difasilitasi. Ada begitu, Bapak. Baik, Ibu Isfarida Zain, puas saya memilih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Profesor Dr. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Cece Rahmat yang sudah mengajukan pertanyaan dan Prof. Venda sudah menjawab secara komprehensif. Selanjutnya saya mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Wasliman dari MSI, waktu yang sama untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Haji dan Umar MSI selaku pimpinan sidang, tim promotor Profesor Dr. Haji Hanafiah, Dr. Haji Sudiarsawi, Dr. Abdul Holik MPD, dan di luar Bapak Profesor Dr. Cece Rahmat MPD. Wabil khusus Saudara Prof. Ibu Isfarida Zain. Hadirin yang saya muliakan, yang pertama sebagai pimpinan SPS Universitas Islam Nusantara, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua menyaksikan sidang terbuka ini. Sepanjang sejarah SPS dari mulai tahun 90 yang sudah menghasilkan 1.500 doktor, baru hari ini dikunjungi oleh peserta sidang sebanyak ini. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ibadah Bapak Ibu semua dan bisa untuk terus nanti akan menjadi unggul di Indonesia. Yang kedua, saya apresiasi kepada Ibu Isfarida Zain yang pada hari ini bisa mengikuti sidang terbuka. Di Angkatan Sukabumi, 2 mahasiswa ini luar biasa. Ibu Isfarida Zain dan Bapak Dr. Abdul Zain. Di tengah kesibukan yang segudang, ini yang pertama sidangnya di angkatan itu. Jadi luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ternyata pantas kalau kepada kapan orang bilang bahwa berikan tugas kepada orang yang sibuk pasti selesai. Kalau kepada yang tidak sibuk susah selesainya. Ibu Isfarida, saya apresiasi juga ya kepada judul disertasi saudara, yaitu manajemen penguatan pendidikan halal mulia dalam konteks meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Judul ini luar biasa karena 2 hal ini sesungguhnya menjadi PR besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Indonesia sesungguhnya punya keunggulan yang hebat yang bisa mengalahkan dunia dengan pendidikan akhlak mulia. Sama dari negara-negara lain. Di kita ini ada, tetapi belum optimal dilaksanakannya. Ibu berkontribusi melakukan penelitian ini dengan judul manajemen penguatan pendidikan
Saya ingin mendapat penjelasan dari Ibu. Yang pertama, apa konten dari dua masalah besar ini, yaitu akhlak mulia dan kecerdasan spiritual. Kontennya apa? Kemudian konteksnya. Sebab ada konten, ada konteks. Silakan Ibu. Izin menjawab Bapak. Akhlak mulia, seperti tadi saya sebutkan, bahwa akhlak mulia itu adalah hal yang dilaksanakan tanpa berpikir panjang, maka membutuhkan pembiasaan. Karena manusia itu harus dibiasakan. Dan pada hari ini ada 10 pembiasaan akhlak mulia. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, berbusana muslim pada setiap aktivitas pembelajaran. Masuk kelas diawali dengan salam, doa, dan diakhir dengan doa. Lalu diadakan musafahah kepada guru sebagai bentuk ta'zim dari siswa kepada guru. Yang ketiga, memelihara kebersihan diri dan lingkungan. Ini termasuk kepada pembiasaan akhlak mulia karena an-nadzafatu minal iman. Lalu keempat, sebelum memulai pembelajaran diawali dengan membaca Al-Quran 15 menit. Baik itu disesuaikan kepada sekolah masing-masing, mau dilakukan berbentuk blok seluruhnya bersama atau di kelasnya masing-masing. Karena semakin sering anak membaca Al-Quran, maka dia akan terhubung dengan kalamullah. Siapapun yang memuliakan kalamullah, maka hidupnya akan mulia. Lalu yang kelima, setiap jadwal istirahat diawali dengan sholat duha bersama. Ini harus dibiasakan dari usia dini. Maka nanti di usia sudah dewasa dia akan terbiasa. Ketika menghadapi masalah dalam hal ekonomi atau keuangan, itu akan melaksanakan sholat duha. Gitu. Lalu keenam, melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan zikir. Sebagai sekolah yang belajarnya siang, itu bisa juga nanti sholatnya sholat berjamaah asal. Gitu. Jadi harus sholat berjamaah. Yang ketujuh, melaksanakan tahlil pada setiap sholat subuh jika sekolahnya itu berbasis pesantren. Jika tidak, biasanya diawali pada hari Jumat. Itu dengan tahlil, karena wajib sekali kita mendapatkan ilmu untuk makanan roh kita, ilmu agama. Lalu yang kedelapan, membentuk unit pengumpul zakat. Jadi pembiasaan zakat sejak dini. Pembiasaan zakat sejak dini. Karena zakat itu adalah membersihkan diri kita. Upami misalnya anak tidak terbiasa dengan zakat sejak dini, maka dia akan menjadi pribadi yang a priori untuk dirinya sendiri dan tidak peduli kepada masyarakat sekitar. Lalu yang kesembilan adalah qiyamul lail. Wajib tahajud itu adalah kebutuhan kita untuk bisa berkomunikasi kepada Allah. Lalu 10 pembiasaan saum sunnah dan rutinitas Islami yang lainnya seperti Rajaban, Bulan dan lain sebagainya sebagai ta'zim kita kepada sejarah. Lalu selanjutnya untuk kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan qalbiyah, kecerdasan rohaniah. Dari promotor saya, Prof. Hanafia, mengatakan bahwa kecerdasan spiritual itu adalah bisa dilihat dengan tepat ketika tepat responnya ketika mendapat stimulus, baik itu stimulus baik atau stimulus buruk. Lalu tepat dan cepat ketika melaksanakan ibadah. Jadi semakin cerdas kecerdasan spiritualnya, semakin tinggi kecerdasan spiritualnya, maka semakin mudah dalam beribadah. Begitu. Dan kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan menurut Ginanjar ini adalah kecerdasan yang bahwa manusia itu menyadari dirinya mempunyai dimensi abstrak di dalam dirinya, yaitu ruh, dan kekuatan ruh itu lebih besar daripada kekuatan jasad, di mana dia akan terhubung kepada Allah. Tidak ada yang bisa membatasi kemampuan manusia kecuali dirinya sendiri dan Allah. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan dalam ayat Al-Quran, salah satu dari ayat Al-Quran mengatakan bahwa kita bisa untuk menembus langit dan bumi asalkan diberikan sultan dari Allah. Sultan ini bisa disebut dengan kemampuan spiritual, juga bisa disebut dengan ilmu. Begitu Bapak Nabi untuk kecerdasan
Luar biasa. Tadinya saya jadi menyiapkan 10 soal, tapi kalau dengan begini tidak perlu 10. Satu aja lagi. Barangkali ibu masih ingat di kelas dulu kita belajar tentang kecerdasan jamak, multiple intelligence. Dari siapa itu? Howard Gardner. Dari Howard Gardner. Bisa itu memberi contoh seperti apa yang disebut dengan kecerdasan jamak itu. Dan saya ingin mendapat penjelasan satu saja. Di dalamnya ada yang disebut dengan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Kira-kira bagaimana itu sebuah akibat dua kecerdasan? Dipersilakan. Teori multiple intelligence dari Howard Gardner yaitu merupakan yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia bukan hanya kecerdasan intelektual saja. Karena saya juga sebagai seorang guru sangat tidak setuju kepada guru lain atau pendapat lain yang mengatakan yang menghukumi anak itu bodoh. Saya yakin tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah kita yang belum menemukan bagaimana cara belajarnya. Kita yang belum menemukan kecerdasan apa yang dia miliki dan kecerdasan apa yang dominan pada dirinya. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik menurut Howard Gardner. Kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik-baik lisan maupun tulisan. Contohnya senang membaca, senang menulis, mungkin yang sekarang disebut dengan literasi. Lalu kecerdasan logika matematik, mungkin yang sekarang disebut numerasi, yaitu kemampuan dalam berpikir logis, abstrak dan memahami prinsip-prinsip matematika. Contohnya yaitu memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan baik dan ini. Pasti matematika itu bukan hanya untuk menghitung, ya, untuk jamaah semuanya. Matematika itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah kita, ya, termasuk masalah keuangan juga harus dihitung. Ketiga, kecerdasan visual, spasial, kemampuan dan dalam memahami dan menciptakan gambar visual. Jadi ada anak-anak yang tidak terlalu suka dalam menghitung, tetapi melukisnya bagus. Itu adalah jenis kecerdasan. Ya, jika anak kita menggambar terus, biarkan dia mengembangkan kecerdasan menggambarnya supaya mungkin nanti dia menjadi pelukis yang ternama. Gitu. Lalu kecerdasan kinestetik atau kecerdasan tubuh, menurut saya ini disebut dengan body smart. Menurut saya, kata-katanya adalah body smart. Jadi ada manusia jenisnya yang pintar itu ada pada dirinya, pada badannya, pada jasadnya. Dia rajin. Dia sangat gesit dalam melaksanakan tugas, meskipun tidak bisa matematika. Itu adalah jenis kecerdasan. Jangan dibilang bodoh. Ya. Lalu kecerdasan musik, itu kemampuan memahami dan menciptakan dan mengapresiasi musik dan ritme. Contohnya senang bernyanyi, bahkan bisa menjadi komposer. Jadi jangan disebut nakal jika ada anak letak palu, begitu ya. Itu adalah jenis kecerdasan. Karena tidak semua orang bisa menyanyi. Kecerdasan menyanyi itu dan luar biasa kepada Kabupaten Sukabumi karena memiliki mas dan himne Kabupaten Sukabumi. Dan ini merupakan warisan untuk Kabupaten Sukabumi. Juga lagu Pramuka Jembatan Emas. Beliau seorang kiai, beliau seorang ajengan, seorang negarawan, tetapi menciptakan lagu. Dan lagunya alhamdulillah sering juara katanya untuk lomba panus. Kebetulan saya pernah jadi jurinya. Lalu kecerdasan interpersonal itu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Interpersonal yaitu hablum minanas. Lalu kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi
Dan jadi tumbuhan itu bisa tumbuh tanpa harus pakai pupuk. Pupuknya itu pakai sisa makanan kita, gitu. Ya, jadi balik lagi dari kita ke alam, dari alam ke kita, dari kita ke alam begitu. Dan ini harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia supaya mengurangi sampah seperti itu. Lalu kecerdasan eksistensial, yaitu seseorang yang memiliki ketertarikan dengan lingkungan, kemampuan untuk berpikir dalam tentang eksistensi kehidupan dan kematian. Jadi kecerdasan eksistensial ini seperti kecerdasan ukhrawi yang dia berpikir di dunia juga, dia juga berpikir di ukhrawi. Sebagaimana dalam analisis penilaian dari Profesor Anas Sanusi. Mungkin itu saja Bapak. Luar biasa. Ruang. Kalau Prof. Cece tadi sangat puas, saya mengatakan sangat puas. Terima kasih Pak Rektor Pimpinan Sidang, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Mas Lima MPD MSI, dan beliau di Indonesia ini masih diberikan amanah menjadi direktur di Sekolah Rasa Sarjana Universitas Islam Nusantara. Kita doakan semoga beliau tetap sehat. Baik, Promovenda masih bisa bergerak? Ya, saya pun merasa bersyukur karena baru kali ini yang namanya Promovendus dihadiri oleh sebanyak ini. Promovendus itu harus diajukan ke Jaya Tanah ya untuk mendapatkan tim yang menyiapkan dokumentasi dipersiapkan, kita ajukan untuk mendapatkan rekomendasi. Selanjutnya saya mohon Bapak Dr. Abdul Awid MPD untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Nakomaran SI sebagai pimpinan sidang. Yang saya hormati Bapak Profesor C.C. Rahmat MPD sebagai penguji luar. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Musliman sebagai penguji dalam. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Nabiah MPD sebagai ketua promotor. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji dan Sufyan Syawri MPD sebagai promotor. Tentu dalam hal ini saya ingin menyampaikan rasa bangga, syukur yang tiada terhingga karena Promovenda Ibu Haji Iis Kalidazen bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini dalam rangka menyelesaikan studi terakhirnya melalui sidang terbuka pada pagi hari ini. Sebagai anggota tentu deg-degan saya juga ya. Banyak ini sini deg-degan dengan kami apakah bisa selesai dalam waktu yang diinginkan atau tidak. Tapi alhamdulillah semangat yang tinggi di tengah kesibukan yang luar biasa padat dan 10 keanggotaan organisasi masih bisa menyempatkan menyelesaikan studi. Tentu kita fokus pimpinan sidang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Iis, beliau sudah menyiapkan 10 pertanyaan. Saya pun sama sudah 10 kok, tapi ternyata sudah dijawab semuanya kok. Yang paling yang ingin pendalaman saja dari apa yang sudah Promovenda tuliskan, teliti, adakah irisan nilai akhlak mulia yang tadi disampaikan dengan ciri-ciri
ciri-ciri pendidikan NU. Nah, kira-kira apa irisan yang Ibu peroleh dari hasil penelitian tersebut dengan ciri-ciri pendidikan di Nahdlatul Ulama? Silakan. Izin menjawab, Kak. Ciri-ciri dari pendidikan di Nahdlatul Ulama yang sangat terlihat berbeda dari organisasi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa NU adalah organisasi, bukan faham. Lalu yang sangat ketara dengan yang lain, pertama diperlihatkan oleh seluruh jamaah hari ini bersama. Jadi ini tidak ada di sekolah biasa. Alhamdulillah di SMP Zainiyah setiap hari Rabu kami sekolah memakai sarung sebagai ciri NU. Bukan berarti mohon untuk tidak tersinggung apabila para dosen hari ini tidak bersama. Tetap NU, jiwanya tetap NU. Lalu yang sangat kedua, yang sangat menjadi ciri lagi dari amalia NU adalah ilahad batin. Selalu kita melaksanakan tawasul, karena pada hari ini pun saya hadir di sini bukan karena usaha saya, bukan karena hajinya saya, bukan karena pintarnya saya, tetapi saya bertawasul setiap mendapat masalah, setiap sholat, bahkan sholat, bahkan kami ngelamun pernah ditawasul kepada satu Allah, guru saya, ayah saya, yang karena ibadah beliau lah, karena ilmu beliau lah, karena karomah beliau lah saya bisa ada di sini. Ini tidak diwakili di pendidikan selain NU. Yang kedua, dari 10 kebiasaan anak mulia ini sangat amat NU karena dicetuskan langsung dan dirumuskan langsung oleh Kiai Haji Zainal Zainal Abidin Fazlul Islam sebagai warisan untuk Kabupaten Sukabumi, dan saya harap di sini ada yang dari kabupaten lain. Mudah-mudahan nanti 10 kebiasaan akhlak mulia atau 10 kebiasaan akhlak mulia plus Uswatun Hasanah juga diintegrasikan dengan P5 yang saya rangkum menjadi namanya Merdeka Berakhlak Mulia ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota provinsi di Indonesia. Baik, luar biasa. Dengan adanya irisan tersebut, artinya apa yang diteliti, ada apa yang dikembangkan dalam penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan Nahdlatul Ulama menjadi landasan pendidikan akhlak mulia bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih atas jawabannya. Yang terakhir, saya berharap ini untuk ke depan Ibu merencanakan untuk mengadakan hearing dengan para anggota dewan yang ada di Sukabumi untuk menjadikan hasil penelitian Ibu ini pegangan bagi guru-guru di sekolah di sana dalam hal pendidikan akhlak mulia. Saya berharap ada informasi lanjutan untuk pengimplementasian dari apa yang diteliti ini nanti di Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Selamat sekali lagi kepada Promopenda. Semoga apa yang sudah kita laksanakan jadi pada bagi kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya undang Dr. H.M. Sudiarto dengan dari Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Nakomar MSI sekaligus sebagai Rektor Unus. Yang saya hormati Profesor Ali Fasiman MSI sebagai penguji dalam yang dalam kapasitas juga sebagai Direktur SPS Unus. Yang saya hormati Profesor Dr. Hanafiah MPD sebagai promotor.
Yang saya hormati Profesor Dr. Ceterah MPD sebagai penguji luar, yang ada juga di sebelahnya Profesor Dr. Pak Sofian Saud MPD sebagai guru besar UPI yang nanti kalian juga akan menguji. Yang saya hormati Dr. Abdul Hamid MPD sebagai anggota yang kami banggakan, Promopenda Iis Paridajen. Alhamdulillah hari ini memasuki fase terakhir evaluasi pada strata 3 ya, 3. Saya ingatkan kembali kepada Prof. bahwa kepakaran Anda nanti ada di rumahnya ilmu pendidikan, kamarnya ya, spesifikasinya pada manajemen pendidikan. Maka pertanyaan saya selalu cerewet tentang bagaimana proses manajemen pendidikan. Selalu. Karena untuk mengingatkan bahwa Propeda punya tanggung jawab moral untuk mengusung setiap kegiatan berbasis pada manajemen. Konteksnya manajemen pendidikan. Saya akan mengajukan beberapa atau mengklarifikasi dalam konteks penelitian itu dari aspek manajemen saja. Apa sih yang direncanakan sekolah dalam pendidikan akhlak mulia sehingga sebuah program itu bisa terlaksana berdasarkan basis perencanaan yang kuat. Silakan dijelaskan. Saya menjawab Pak, dalam proses perencanaan dalam penelitian saya ini, yaitu sekolah, karena saya menelitinya sekolah, tetapi ini bisa dilaksanakan karena manajemen ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama adalah rapat guru, rapat koordinasi atau rapat kerja. Yang kedua, dalam perencanaan selalu dibuat SOP. Lalu yang ketiga, penyusunan program pendidikan akhlak mulia. Yang keempat, penyusunan metode. Melalui itu yang dilaksanakan dalam proses perencanaan. Terima kasih. Berikut bagaimana cara supaya kompetensi spiritual santri atau siswa dapat diinternalisasikan, dapat direfleksikan sehingga betul-betul mencerminkan sebuah akhlak yang mulia. Tanpa treatment kan tidak mungkin ya, tanpa treatment tidak mungkin. Nah, bagaimana upaya atau cara ya supaya kompetensi spiritual siswa itu dapat diinternalisasikan? Saya menjawab Pak, barusan Bapak mengatakan treatment, saya menjadi teringat dengan apa yang selalu saya bicarakan ketika ada dalam forum guru ataupun kepala sekolah ataupun dinas pendidikan. Dalam hal spiritual ini, karena banyak masalah, maka lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegah ini disebut dengan treatment before, dan mengobati itu treatment after. Treatment after akan 10 kali lebih repot daripada treatment before. Maka lebih baik kita melaksanakan treatment before, yaitu dengan pembiasaan akhlak mulia di dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Bagaimana cara menginternalisasikannya? Yang pertama, pembiasaan dari 10 pembiasaan akhlak mulia ini. Tadi disebutkan bahwa 10 pembiasaan akhlak mulia itu ta'zim kepada guru dan seterusnya. Lalu dilaksanakan ta'lim. Dalam ta'lim ini sering diajak untuk merefleksi diri atau taubat bersama. Dan saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah bahwa taubat bersama ini bukan hanya dilaksanakan di sekolah, karena pendidikan yang paling utama adalah ibu dan bapaknya. Pendidikan di dalam rumah tangga. Maka mari biasakan taubat bersama sekeluarga. Setelah itu, karena negara adalah keluarga besar, dan keluarga adalah negara kecil. Karena tidak akan ada negara Indonesia jika tidak ada keluarga-keluarga kecil ini. Maka harus dimulai dari taubat bersama di dalam keluarga. Ini adalah proses untuk internalisasi membiasakan. Yang kedua, selain dari keluarga, yaitu taubat di lingkungan, yaitu keluarga besar masyarakat. Selanjutnya, taubat senegara, Bapak, dengan pemda-pemdanya, dengan pemda-pemdanya.
Terima kasih satu lagi ya. Siap. Saya selalu berasumsi bahwa setiap program tidak bulat sih, kadang-kadang lonjong, kadang-kadang tidak. Tapi juga ada. Artinya di sana ada hambatannya, hambatan dalam implementasinya. Konteksnya bagaimana hambatan dalam pelaksanaan internalisasi kompetensi spiritual. Sudah jawab Pak? Hambatan yang dilakukan yang terasa ketika selama saya penelitian itu, dan bisa dibilang semua guru itu melakukan penelitian kepada anak-anaknya, kepada muridnya. Pada hal ini, dalam hal ini saya merasakan sekali yang paling berat itu adalah godaan zaman. Ya. Karena zaman kita sudah zaman global, zaman kita sudah zaman digital, maka zina itu tidak perlu dilaksanakan dengan body to body, tapi melihat HP saja sudah ada dosa zinanya. Dan inilah yang menjadi hal yang sangat krusial, menjadi masalah terberat, karena pada saat ini banyak anak yang mengalami cacat dan sarafnya rusak karena kecanduan digital. Lalu yang kedua, digital ini menjadi media untuk adanya kumpulan-kumpulan yang merencanakan tawuran dan lain sebagainya. Bahkan tadi yang kabur-kabur itu tawuran sampai di live streaming di Instagram gitu, dan mereka bangga dengan itu. Nah, inilah yang menjadi hambatan terbesar. Saya yakin para orang tua sangat kesulitan melihat anaknya yang nempel sekali pada gadget gitu. Maka itu tadi, yang pertama caranya adalah tobat bersama. Jika anak kita tidak boleh memegang gadget 24 jam, maka kita sebagai orang tua contohkan dulu uswatun hasanah. Jangan pegang HP 24 jam. Anak kita butuh quality time. Nah, itu salah satunya. Terima kasih. Jawaban cukup baik ya. Dapat logikanya, logika berpikirnya dapat. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Raden dengan Hida dari waktu puasa yang yang sudah menggunakan waktu ini sebentar. Selanjutnya saya mengundang